Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrul Bibi. Saya Fatul Rizky. Saya Ramdan Fiaska. Nama saya Nindi Nabermata. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memberikan edukasi tentang pencegahan infeksi nosokomial. Sebelum kita melakukan pencegahan infeksi nosokomial, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih infeksi nosokomial itu. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki kepada definisi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi atau didapatkan di dalam rumah sakit. Selanjutnya itu ada pengertian infeksi yang lainnya, yaitu infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada penderita yang sedang berobat jalan di rumah sakit atau yang sedang dirawat di rumah sakit dan walaupun tidak sedang dalam masa lunas suatu penyakit menular. Infeksi merupakan rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan infeksi. Adapun rangkaian rantai infeksi nosokomial yaitu agen infeksius, reservoir, kontak masuk, penularan dan kontak keluar. Rantai penyebab infeksi. Pertama yaitu ada agen infeksius, yaitu terdiri dari bakteri, virus, protozoa serta agen penyebab penyakit lainnya yang ditentukan oleh patogenesis, daya invasi dan dosis infeksinya. Kedua, reservoir, yaitu merupakan tempat patogen mampu bertahan hidup serta dapat atau tidak berkembang biak, contohnya pada kulit dan dalam organ tubuh serta dalam cairan maupun eliminasi. Setelah rantai reservoir, infeksi melewati kontak keluar yaitu melalui kulit, membran mukosa, traktus respiratorus, urinarius, gastrointestinal, traktus reproduksi, dan darah. Cara penularannya itu lebih dari satu titik. Misalnya pada herpes zoster yang disebarkan melalui udara dalam nuke endokrin. Ada portal masuk. Organisme masuk ke dalam tubuh melalui rute yang sama dengan rute keluar. Faktor imun yang turun juga dapat memperbesar peluang patogen masuk ke dalam tubuh. Lalu ada proses terjadinya infeksi. Infeksi ini dibagi menjadi dua, yaitu transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Transmisi langsung dapat berupa sentuhan, ciuman, gigitan, batuk, ataupun transfusi darah yang terkena mikroba. Selanjutnya ada transmisi tidak langsung. Transmisi tidak langsung ini dapat berupa melalui media perantara. Contohnya barang-barang yang kita gunakan, air, udara, makanan, atau minuman. Infeksi aliran darah disebabkan oleh adanya penggunaan alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, contohnya seperti kateter atau alat intravaskular. Contoh bakterinya itu Staphylococcus atau berbagai jenis jamur Candida. 2. Infeksi saluran kemih. Infeksi ini disebabkan oleh mikroflora yang ada di dalam tubuh. Dan pasien yang terpasang kateter biasanya lebih rentan untuk terkena infeksi ini. Bakteri yang menyerangnya yaitu E. coli dan albicans. Nomor 3. Pneumonia. Disebabkan oleh penggunaan alat bantu ventilator dan mikroba S. aureus yang dapat menyerang perut, saluran nafas, serta bronkus. Yaitu infeksi luka operasi. Patogen seperti P. aeruginosa masuk ke dalam sistem bedah dan menyerang sistem imun. Faktor resikonya yaitu umur, imun tubuh, dan implan benda asing. 11 komponen kewaspadaan standar. Yang pertama, praktek membel fungsi yang aman. Semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, serta sarung tangan steril saat melakukan praktek membel fungsi. Pasang kateter vena sentral agar tidak terjadi droplet flora oropharynx. Komponen yang kedua yaitu praktik menyuntik yang aman. Apabila harus menggunakan obat multidos, maka alat yang digunakan harus bersifat steril dan tidak menggunakan alat tersebut 2 kali kepada pasien lain. Pernapasan, etika batuk dan bersin. Petugas pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan harus mengikuti prosedur batuk, bersin, dan menerapkan cuci tangan. Selanjutnya yaitu penempatan pada pasien. Pasien infeksius dan infeksius harus dipisahkan dan menerapkan sistem porting, di mana sistem porting ini adalah jarak tempat tidur 10 meter. Selanjutnya yaitu perlindungan kesehatan petugas. Dengan melakukan pemeriksaan berkala, petugas juga diharapkan berhati-hati. Yang keenam, penata laksana anginan. Petugas harus memakai APD dan memisahkan antara dinding kotor dengan dinding yang terkontaminasi cairan tubuh. Kemudian selanjutnya, pengelolaan limbah. Rumah sakit sebagai tempat bersarangnya penyakit
harus memiliki pengelolaan limbah yang tersendiri. Komponen yang kedelapan yaitu pengendalian lingkungan. Lingkungan harus dijaga mulai dari kualitas air, kualitas udara, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan. Yang kesembilan yaitu dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Peralatan bekas pakai yang telah terkontaminasi harus melalui tahapan pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi. Adapun komponen lainnya yang lebih penting itu ialah penggunaan APD. APD adalah alat pelindung diri yang bertujuan untuk melindungi tubuh kita dari berbagai pajanan darah pasien, sekret, maupun selap lendir lainnya. APD terdiri dari beberapa seperti masker, ada apron, ada cap, sarung tangan, dan lain sebagainya. Kesalahan yang sering kita temui itu adalah masker diletakkan di area leher dan digantung seperti gambar berikut. Komponen yang paling penting dari semuanya itu adalah kebersihan tangan, di mana kita sebagai petugas itu dilarang menggunakan kuku yang berwarna, kuku yang sangat panjang, dan menggunakan perhiasan lainnya. Adapun 5 momen yang menurut WHO kita perlu mencuci tangan itu yang pertama, sebelum berkontak fisik dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah melakukan kontak fisik dengan pasien, setelah berkontak fisik dengan keluarga pasien, dan setelah melakukan tindakan aseptik. Terima kasih. Bang, ya bang, nggak kayak gitu bang.